Makanya sosok orang tua tuh adalah orang yang paling kita cintai. Makanya Betul, sedih kalau dengar ada orang tua yang galak-galak sama anaknya betul. sampai kekerasan fisik. Meskipun gue juga pernah dilempar sisir sih sama mama gue Iya, gue waktu pernah kecil. disabet pakai hanger sih. Kita dulu bandul Iya, banget ya. iya, udah, Terus udah. gue sering banget bilang on air, Cok. Gue paling sering dulu sama nyokap gue, sana tinggal di kolong jembatan. Hmm. Sering banget digituin. Kalau dulu ancamannya gue gini, Gue apa? masukin pesantren aja. Gue juga lagi. Gak mau. Gak mau. Makanya sekarang gedenya terlalu terkena arus global ya. Aduh. Cuman yang gue inget dulu ya, gue di beberapa kali kalau gue bandel gue disabet pakai hanger. Hanger baju ya? Hanger baju. Astagfirullah. Hanger baju di rumah gue kan yang besi. Oh iya bener, tahu. Gitu. Yang tipis itu Yang kan. tipis. Aduh, iya bener. Maknyus kan tuh. Gue juga pernah kayak, kamu ya, nyokap lagi nyisir, bedak masuk, gak kena. Dilempar sisir. Tapi nggak dong. tahu ya kan kita juga belum jadi orang tua ya, Bener. kita mungkin kalau dikasih anak nggak tahu, siapa tahu lebih dari itu, tapi amit-amit janganlah. Amit-amit ya. Soalnya sekarang juga udah semakin jadi concern bersama Detikers. Mungkin dulu ada kejadian kayak gitu lo cuma bisa menangis di pojokan dan mungkin berdoa ya Allah semoga nyokap gua atau bokap gua nggak kesurupan kayak gitu. Tapi sekarang kita kayaknya sama-sama sebagai warga juga menghakimi bersama ya, karena bisa jadi viral kasusnya karena dilaporin dan segala macam. Betul sekali. Sama kayak yang ini. Berita yang ini Andi ya. Benar, ini ada dari Sumatera Utara, lebih tepatnya di Medan. Detikers, ada seorang ibu-ibu yang katanya perkara stiker doang nih, sampai si ibu ini tuh naik pitam dan mencabuk anaknya pakai tali pinggang. Dan ini beneran Alias ada buktinya. gesper ya. Iya, alias ikat pinggang gitu. Ada buktinya karena ada CCTV di rumahnya gitu. Oke, Bu, untuk supaya kita juga lebih tahu nih sebetulnya ini apa sih yang terjadi kok bisa sampai anak kecil ini dicambuk sama ibu kandungnya. Sekarang kita sudah terhubung dengan reporter Detik Sumut, yaitu Vinta Rahayuni. Selamat pagi. Yang sudah tersambung bersama kita secara online di Detik Pagi. Halo Vinta. Pagi Kak Pagi Vinta. Mas Eco dan Mbak Indi. Aduh Kak Vinta bener-bener layoutnya very demure and mindful ya. Bagus loh. Sama kayak kita duduk di kursi bisa berputar-putar. Dan juga ada identity Detik Sumut. Betul Seperti sekali. identity kita Detik Pagi di sini. Ini bagus nih brandingannya nih Kak Vinta nih. Bagus Kak Vinta ya. Ide siapa ini? Idenya siapa? Idenya Kosmos? Bukan dong ya. Gak dijawab sama Kak Vinta. Gak apa-apa Kak Vinta. Kak Vinta bisa denger suara kita gak sih sebenarnya? Bisa. Oh bisa ya. Yaudah Kak Vinta cuma ingin menjawab yang esensial aja ya. Kak Vinta kalau gitu boleh deh kita pengen denger nih perkara ibu sama anak gitu ya. Yang terutama ibunya nih nyambuk anaknya. Kan ini juga tayangannya lumayan viral dan beredar di kalangan masyarakat ya. Terutama karena gambarnya jelas banget dari CCTV. Boleh diceritakan mungkin kronologinya apa mungkin informasi lebih detailnya seperti apa? Ya, Mas Eco dan Mbak Indi, memang benar video penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada anaknya yang masih berusia 6 tahun ini sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Di video itu menunjukkan saat pelaku memukul atau mencambuk korban menggunakan tali pinggang. Di dalam video itu juga pelaku sempat menanyakan nih soal stiker kepada korban. Kalau berdasarkan keterangan dari Kapolrestabes Medan Kombes Teddy Marbun, peristiwa itu terjadi di rumah korban dan pelaku di salah satu perumahan di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Itu pada Jumat 20 September 2024. Nah, penganiayaan ini sebenarnya terungkapnya saat korban mengeluhkan sakit pada tubuhnya kepada guru lesnya. Guru lesnya kemudian mengecek tubuh korban dan menemukan ada sejumlah luka memar tepatnya di bagian punggung korban. Usai melihat luka-luka tersebut, guru les korban menanyakan kepada korban kenapa sakit yang di punggung korban itu. Dan pada saat itu korban mengaku bahwa dia telah dicambuk oleh ibunya. Setelah dari situ guru les korban kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Tepatnya di Sabtu 21 September, yakni keesokan harinya setelah kejadian itu, pihak kepolisian langsung turun nih ke lokasi, ke rumah korban dan pelaku, dan langsung mengamankan pelaku untuk dibawa ke Satreskrim Polrestabes Medan, tepatnya di unit PPA begitu. Oke. Nah, Oke, lanjut Kak gimana? Vinta.
Sebenarnya penganiayaan yang dilakukan pelaku kepada korban ini tidak hanya terjadi pada saat itu saja. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepada pelaku, penganiayaan ini sudah beberapa kali dilakukannya kepada anaknya. Penganiayaan itu mulai dari memukul, mencambuknya menggunakan tali pinggang, dan juga yang paling parahnya itu adalah menginjak bagian perutnya. Kemudian yang menjadi korban penganiayaan pelaku ini ternyata tidak hanya korban K yang masih berusia 6 tahun ini, tetapi juga abangnya yang berusia 11 tahun. Cuman abang korban ini tidak separah dan tidak sesering yang dialami oleh korban, begitu Mbak Damas. Aduh, Oke. ini sangat mengiris hati sekali Betul gitu sekali. mendengarnya gitu ya Mbak Vinta. Mbak, tapi Ya, mungkin benar. ini kan udah diselidiki ya, maksudnya ini in a way akhirnya ketahuan juga dan kebongkar bahwa ini bukan sekali-sekalinya, kejadiannya udah berkali-kali, bahkan bukan cuma anaknya yang kecilnya aja Ya. gitu. Apakah sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian gitu, apa alasan si ibu tersebut sampai mencambuk korban dan sampai sebegitunya? Mungkin kita bisa mulai dulu dari case yang ini ya, apakah benar ini gara-gara stiker gitu dan Stiker kita apa sih sebetulnya juga? Ini kita kepo nih jadinya nih. bener. Ya, sebenarnya kalau dari yang kasus viral itu motifnya itu karena memang stiker nilai sekolah korbannya yang hilang. Jadi motifnya karena itu khusus untuk yang video viral ya. Kalau penganiayaan-penganiayaan yang sebelumnya dilakukan oleh pelaku kepada anaknya itu, kalau berdasarkan keterangan kepolisian itu ada berbagai pemicu ya yang membuat pelaku akhirnya kesal dan menganiaya anaknya tersebut. Jadi ada beberapa faktor yang membuat pelaku sampai tega mengenai anaknya itu. Cuman khusus untuk video viral yang kemarin itu dipicu karena permasalahan stiker nilai sekolah korban yang hilang begitu. Oke. Kalau sekarang kondisi korban bagaimana, Vinta? Untuk korban sendiri saat ini dititipkan di tempat penitipan anak dan masih menjalani perawatan ya, karena di bagian punggung korban itu masih ada luka memar akibat dari cambukan yang dilakukan oleh pelaku itu. Oke. Sementara untuk abang korban itu dititipkan di ayahnya. Dan ini sebagai informasi tambahan bahwa pelaku ini merupakan seorang janda dan telah berpisah selama 4 tahun terakhir dari suaminya begitu. Oke, dan semuanya anak-anaknya mungkin dua-duanya yang kecil sama yang abangnya ini tinggal sama ibunya begitu ya Mbak Vinta ya? Ya, benar. Oke, aduh ngeri banget ya. Iya. Nah, untuk berikutnya ini kejadian ini kan sebetulnya mengungkap ya apa yang mungkin sudah dilakukan oleh ibunya dalam jangka waktu yang mungkin tidak sebentar. Ya. Berikutnya apa nih yang akan dilakukan kepada ibunya nih, tindakan seperti apa dari pihak kepolisian yang akan dibebankan? Apakah mungkin akan ada hukumannya? Seperti apa Mbak Vinta? Ya, untuk ibunya sendiri, pelaku itu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku ini dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan dijuntokan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Usai ditangkap itu sebenarnya polisi sudah menahan pelaku di unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan begitu. Oke. Oke. Ada upaya yang dilakukan oleh tim di sana nggak nih, Vinta, untuk mengatasi dampak psikologis yang mungkin dialami oleh para korban nih? Untuk pihak polisi sendiri sudah melakukan trauma healing ya kepada korban terkait dengan peristiwa itu. Dan pada saat konferensi pers juga Kapolrestabes Medan menyampaikan bahwa kasus ini menjadi perhatian mereka bersama dengan pemerintah setempat. Jadi upaya yang dilakukan itu adalah memberikan trauma healing begitu. Oke, nah untuk berikutnya nih mungkin kita juga pengen tahu apakah dari pihak kepolisian sudah ada sesi pendalaman khusus terhadap pelaku gitu. Mungkin apakah ada latar belakang yang mendasarkan si ibu jadi sering melakukan tindakan kekerasan sama anak-anaknya sendiri? Kalau terkait itu sebenarnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian ya Mbak ya. Sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut penyebab atau mungkin latar belakang yang membuat pelaku ini sering menganiaya menganiaya korban. Cuman yang disampaikan oleh pihak kepolisian sendiri bahwa si pelaku ini memiliki tanggung jawab yang cukup besar begitu karena dia sudah ditinggal oleh suaminya. Maksudnya sudah berpisah dengan suaminya dalam waktu yang cukup lama dan mengurus kedua anak tersebut begitu. Ya, baik. Nah, untuk kejadian ini Mbak Vinta, apakah mungkin ada narasumber yang bisa dimintai keterangan? Apakah mungkin dari pihak kepolisian? Ya.
Sejauh ini belum ada ya Mbak ya, cuman kemarin tuh udah sempat ada konferensi pers ya terkait dengan kasus ini begitu. Oke, mungkin kita Oke. juga bisa menayangkan ini ada tayangan dari Kapolrestabes Medan Kombes Teddy John Marbun. Ya. Untuk keterangannya seperti apa ini dia. Bahwa ada seorang guru les ya yang melapor ke kantor kita yang mengatakan salah satu anak muridnya ya itu dilihat badannya telah dilakukan penganiayaan ya yang dilakukan oleh orang tuanya, dan langsung kita merespon laporan tersebut, dan anggota kita langsung melakukan ke lokasi, ke TKP ya hari Sabtu ya, kejadian tanggal 20 ya, kejadian tanggal 20 September sekitar jam 13.00 di rumah di komplek Pasar 1 Mas nomor G 14 Jalan Pasar 1 Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Dan langsung ya anggota kita ya dari tim PPA itu langsung mendapat informasi anak korban berinisial VC ya, ada 2 anaknya. VC ini usianya laki-laki 11 tahun, pelajar agama Buddha, alamat Kecamatan Medan Sunggal, dan adiknya bernama KGJ ya, perempuan 6 tahun, pelajar Buddha, alamat yang sama. Setelah dilakukan pengamanan terhadap anak tersebut, langsung anggota langsung menjumpai ya orang tuanya yang ada di belakang ya, dan ternyata hasil keterangan dari orang tuanya sudah sering ya melakukan penganiayaan, karena orang tuanya ini ya seorang janda ya, dan mempunyai beban tanggung jawab ya. Adapun yang terjadi terhadap anak yang perempuannya ya, itu dilakukan penganiayaan dengan menggunakan kopel, tali pinggang ya, dan juga ada rekaman CCTV ya, itu sempat terjadi penganiayaan dengan selain memukul badannya ya seperti yang ada di sini ya, gambarnya juga ada memijak perutnya dari CCTV yang ada rekamannya ada di sini. Jadi rekan sekalian, ini kasus ini sempat viral ya. Ya itu Baik. tadi keterangan langsung dari Kapolrestabes Kapolrestabes Medan. Medan Kombes Teddy John Marbun. Vinta, kita punya pertanyaan tambahan nih ya. Ini sebetulnya asal muasal kejadian ini terungkap tuh gimana sih? Kan karena itu yang viral adalah video dari CCTV rumah pelaku gitu kan. Nah, siapa nih yang punya akses pertama kali untuk membocorkan data dari CCTV rumahnya ini? Betul. Apakah memang sudah naik dulu ke kepolisian gitu sehingga akhirnya bisa diakses CCTV yang ada di rumahnya atau seperti apa? Ya, sebenarnya untuk penganiayaan ini terungkapnya awalnya dari keluhan korban kepada guru lesnya begitu. Di tanggal 21 September 2024. Di situ korban mengeluhkan soal badannya yang sakit itu. Nah, setelah dicek oleh gurunya dan benar ada bekas luka cambukan di bagian punggung korban. Nah, setelah melihat kondisi korban itu, guru les melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, untuk video viral itu sendiri sebenarnya setelah pihak kepolisian menangkap pelaku. Jadi mungkin untuk rekaman CCTV itu mungkin dari pihak kepolisian seperti itu. Oke, baiklah ya. Baik, Itu tadi. Jadi memang sudah naik Terjawab ke sudah naik ke pengaduan dulu, baru akhirnya diakseslah CCTV-nya gitu Betul ya. sekali. Benar. Mbak Vinta, ini ide yang bagus banget. Di belakang ada detik sumut. Nanti mungkin boleh pop up-nya detik pagi ya, supaya nanti kan ada kayak detik pagi juga di belakangnya Kak Vinta. Atau mau tayangan kita ditayangin di belakang, jadi kayak ada Vintaception gitu, itu Iya. boleh juga Kak Vinta. Atau nanti kita akan kirimin ini ya, roll up banner ya. Bisa buat dipajang. Atau Ya, Mas. ya, kita ngasih digitalnya aja, nanti tolong print sendiri ya. Supaya tidak ada ongkos Siap. ekspedisi. Oke Kak Vinta, terima kasih banyak. Selamat kembali bertugas ya. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Bye. Bye, have a nice Friday.